Halo semua, selamat datang di kelas Bang Eza. Kali ini kita bakal belajar soal TWK. Temanya adalah integritas dikawinkan dengan bela negara. Oke. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu channel kelas Bang Eza. Jangan lupa like dan share videonya agar kalian dan teman-teman kalian bisa lolos CPNS one shot. Amin. Oke, kita bakal bahas soal dari nomor 1. Anda adalah koordinator pembagian pupuk subsidi. Oke, kita koordinator pembagian pupuk subsidi di tingkat kecamatan. Melalui sebuah musyawarah, mayoritas warga lokal A atau suku A mendesak agar jatah pupuk kelompok transmigran dialihkan kepada mereka. Oke. Karena kelompok B dinilai jarang berkontribusi dalam kerja bakti desa. Situasi memanas. Menghadapi dilema etika ini, tindakan apa yang Anda ambil? Oke. Ini kan kasus namanya tirani mayoritas. Warga lokal yang suku A itu pakai kedoknya kan musyawarah, ya enggak? Kalau kita lihat nih baca melalui sebuah musyawarah. Ini kan masuk ke arah sila keempat ya teman-teman. Sila keempat. Jadi dia pakai kedok musyawarah, pakai sila keempat untuk menindas hak minoritas yang suku B dengan dalih kontribusi sosial. Logikanya gini, hasil musyawarah batal demi hukum kalau isinya melanggar keadilan sosial atau sila kelima dan memicu etnosentrisme atau anti sila ke 3. Jadi kita nggak boleh kompromi soal hak ya, tapi juga nggak boleh arogan karena bisa memicu perang antar suku. Kita cek opsinya. Yang A, menjelaskan bahwa Anda hanya menjalankan tugas sesuai SK dan pembagian harus mutlak mengikuti daftar kuota. Ini kaku banget opsi A. Ini berlindung di balik SK. Emang aman, tapi nggak ada soft skill musyawarah dan empati sosialnya. Rawan diamuk massa nih, jadi kurang tepat. Yang B, melaporkan ketegangan ini kepada kepala dinas agar segera ambil alih untuk mencegah bentrokan yang membahayakan. Main aman ala pengamat lapangan. Jadi kita kayak melempar ketegangan langsung ke kadis atau kepala dinas. Berarti kita nggak punya inisiatif awal sebagai pelayanan publik. Kurang tepat juga. Yang C, membujuk suku B agar bersedia mengalah sedikit demi menjaga kerukunan dan menghindari konflik fisik antar suku. Niatnya mulia ya, menjaga kerukunan. Berarti ini kan masuk implementasi sila ketiga. Tapi menyuruh korban penindasan atau suku B mengalah demi menghindari fisik itu menabrak keadilan sila kelima. Jadi ini ya kurang tepat lagi. Yang D, menolak dengan santun berlandaskan data, memberikan hak suku B, lalu memediasi dialog rekonsiliasi kedua pihak. Ini baru resolusi yang bagus. Kita menolak dengan santun pakai data. Kita berintegritas di sini. Sila kelima juga jalan. Terus kita berani memberikan hak kepada yang berhak dan menutup celah konflik dengan memediasi atau rekonsiliasi. Itu termasuk ke sila ketiga. Akar masalah kecemburuan sosial pun juga hilang kan? Nggak ada kan? Langsung diobati di sini. Jadi nomor 1 jawabannya tepat adalah yang sabar dulu. Kita keep dulu yang D. Coba kita baca yang E. Tetap membagikan pupuk sesuai data penerima yang sah dan meminta suku A menghormati aturan pemerintah. Ini mungkin sangat adil dan tegas, tapi cuma reaktif ya, menyuruh mereka menghormati aturan tanpa ada inisiatif menyembuhkan hubungan kedua suku yang retak. Jadi masih kurang tepat yang E. Jadi nomor 1 yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Anda bertugas sebagai aparat keamanan di pos perbatasan darat negara. Oke, sebagai aparat keamanan di pos perbatasan. Sekelompok pelintas batas asing membawa balita yang sakit parah, meminta masuk tanpa dokumen resmi karena lari dari konflik bersenjata di negaranya.
Standar operasional secara tegas melarang masuk demi kedaulatan negara. Bagaimana Anda merespon krisis kemanusiaan ini? Oke. Untuk nomor 2, ini kan dilemanya lumayan berat nih. Ada anak balita mau lewat perbatasan tanpa paspor karena lari dari perang. Kalau dibiarkan masuk, kita melanggar kedaulatan NKRI dan SOP bela negara atau hukum imigrasi. Kalau diusir, kita melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Terus gimana dong? Kan gitu ya. Berarti kan kita harus cari jalan tengah di mana kedaulatan tetap utuh tapi nyawa tetap tertolong. Itu dia. Kita cek opsi A. Mengamankan mereka di zona netral perbatasan, memanggil tim medis darurat, lalu berkoordinasi dengan lembaga keimigrasian. Ini memecahkan kebuntuan opsi A ini. Zona netral artinya mereka belum masuk wilayah yang yurisdiksi Indonesia atau kedaulatan yang terjaga. Memanggil tim medis darurat menyelesaikan masalah nyawa si balita, itu masuk ke sila kedua. Dan koordinasi keimigrasian menunjukkan kita taat SOP atau integritas. Bagus, kita keep dulu. Yang B, menolak izin masuk sesuai undang-undang keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara dan menyarankan mereka segera mundur. Yang B ini rasional dan tegas menjaga negara, tapi nyuruh balita sakit parah mundur ke zona konflik itu nol besar di sila kedua. Jadi yang B ini kurang tepat. Yang C, membiarkan mereka masuk sementara ke fasilitas klinik terdekat atas dasar kemanusiaan dengan pengawalan yang ketat. Yang C ini terlalu empati sampai nabrak UU keimigrasian. Masukin warga tanpa dokumen biarpun dikawal itu pelanggaran berat kedaulatan negara ya. Jadi ini masih kurang tepat. Yang D, segera memberikan izin pertolongan pertama kepada balita tersebut di pos penjagaan tanpa mengizinkan mereka melewati gerbang. Sangat taktis banget. Memberikan P3K di luar gerbang memang bagus. Tapi P3K pos penjagaan biasanya kurang memadai untuk balita yang sakit parah dan tidak ada penyelesaian status mereka selanjutnya. Jadi ini masih kurang tepat. Yang E, segera menghubungi Komandan Regu dan Kementerian Luar Negeri agar mereka yang menentukan status pelintas tersebut. Lapor komandan memang wajib yang E ini. Tapi di saat balita sekarat, menunggu keputusan Kemenlu tanpa penanganan medis awal sama dengan membiarkan nyawa melayang. Jadi yang E ini masih kurang tepat. Nomor 2, jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Sebagai seorang aparatur kelurahan, Anda menerima draft keputusan hasil musyawarah warga desa. Kita seorang aparatur kelurahan. Kita menerima draft keputusan hasil musyawarah. Oke, kita lihat. Next. Secara aklamasi, warga sepakat menolak pembangunan tempat ibadah agama minoritas dengan alasan ingin menjaga kondusivitas dan kerukunan desa yang sudah homogen sejak lama. Bagaimana Anda menengahi benturan antara hasil demokrasi warga dan konstitusi negara? Nomor 3, gini, di TWK, hierarki tertinggi adalah UUD 1945 ya. Ingat, hierarki tertinggi itu adalah UUD 45. Ini harus teman-teman ingat ya. Di TWK hierarki tertinggi adalah UUD 45. Musyawarah mufakat atau sila keempat untuk menolak rumah ibadah dengan dalih homogenitas. Nih. Itu sesat pikir namanya. Itu mufakat kebatilan. Tapi ingat, kita tuh lurah, ya enggak? Seorang aparatur kelurahan. Gak bisa seenaknya membentak warga. Logikanya gini, konstitusi dikawal, warga juga harus dirangkul. Itu dia. Oke, coba kita cek opsinya satu-satu ya. Yang A, menyerahkan berkas musyawarah tersebut ke pemerintah daerah tingkat 2 agar atasan yang memberikan keputusan mengikat.
Menyerahkan dokumen hasil musyawarah cacat hukum ke Pemda berarti kita setuju secara implisit dan numpang cuci tangan dari tanggung jawab teritorial. Jadi masih kurang tepat. Yang B, menolak tegas hasil rapat karena bertentangan dengan hukum positif negara dan langsung menandatangani izin pembangunan. Benar secara hukum positif UUD 1945, tapi menolak tegas dan langsung tanda tangan izin bakal memicu chaos di akar rumput. Ini kaku dan berbahaya buat stabilitas desa. Maka yang B ini masih kurang tepat. Yang C, menerima aspirasi tersebut namun memediasi ulang dengan merujuk Undang-Undang Kebebasan Beragama dan melibatkan forum lintas agama. Yang C ini sangat bijaksana nih. Ini sila 4 yang sesungguhnya. Menerima draft berarti kita menghargai warga. Tapi menganulirnya dengan mediasi ulang merujuk ke UUD ya. Sila pertama. Terus keterlibatan forum lintas agama adalah tindakan preventif atau sistemik agar warga mayoritas mau membuka diri secara sosial. Kenapa yang C ini bagus? Itu alasannya. Kita keep dulu. Lanjut, yang D. Menjelaskan secara persuasif kepada warga bahwa kebebasan beragama dilindungi konstitusi dan menolak hasil musyawarah tersebut. Oke. Untuk opsi D, sangat berintegritas karena berani menolak dengan alasan konstitusi. Tapi tidak ada langkah penyelesaian akar masalah di sini. Edukasi lintas agamanya nggak ada. Hanya mematikan ibaratnya kayak percikan api sesaat. Jadi cuma sebentar doang yang dimatiinnya. Masih kurang tepat. Yang E, menunda perizinan tempat ibadah sementara waktu agar warga mayoritas tenang dan terhindar dari konflik terbuka. Untuk yang E ini, menunda hak ibadah minoritas agar mayoritas tenang adalah bentuk mengorbankan keadilan demi ketenangan palsu. Dan ini pelanggaran pasal, ini pasalnya 29 UUD 1945. Jadi yang E itu masih kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 adalah yang C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Anda adalah auditor internal. Oke, kita adalah auditor. Anda menemukan fakta bahwa atasan Anda ada memanipulasi dana operasional. Namun, uang tersebut sepenuhnya digunakan untuk menembus ijazah anak-anak miskin di daerah tertinggal. Beliau meminta Anda merahasiakan temuan ini demi masa depan pendidikan anak-anak tersebut. Menghadapi Robin Hood birokrasi ini, apa tindakan Anda? Oke, ini fenomena korupsi namanya Robin Hood. Nyuri uang negara buat sedekah. Secara empati, sila kedua mulia banget. Tapi secara hukum dan integritas KPK, korupsi tetaplah korupsi. Uang negara punya peruntukannya sendiri. Hukum harus ditegakkan, tapi kepedulian terhadap anak-anak itu juga harus difasilitasi. Kita cek opsinya. Yang A, meminta atasan mengembalikan dana tersebut secara pribadi tanpa mencatatnya di laporan resmi demi menyelamatkan karirnya. Saking empatinya sama karir atasan dan anak-anak, kita juga ikutan memanipulasi laporan audit atau kita menyembunyikan data. Otomatis integritas kita itu runtuh. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B, melaporkan temuan pelanggaran integritas tersebut secara resmi sekaligus mengusulkan solusi program bantuan pendidikan yang legal. Yang B ini balance. Lapor resmi ada nih. Berarti kita bertanggung jawab, jujur, dan berani. Dan kita juga menunjukkan bahwa kita itu zero tolerance terhadap korupsi. Tapi kita juga mengusulkan solusi program pendidikan legal. Ini membuktikan bahwa kita peduli nasib anak-anak tanpa harus jadi maling. Ini kita keep dulu. Yang C, tetap mencatat temuan manipulasi dana tersebut ke dalam laporan audit secara profesional dan memprosesnya tanpa pandang bulu.
Yang C ini sangat berintegritas tinggi, tapi kita berhenti pada menghukum atasan. Sementara nasib ijazah anak-anak miskin terabaikan begitu saja. Jadi ini masih kurang tepat. Yang D memberikan sanksi teguran tulisan sesuai SOP akuntansi tanpa memedulikan alasan kemanusiaan dari atasan tersebut. Yang D ini sesuai SOP akuntansi banget, kaku dan rasional, tidak ada nilai inisiatif, empati yang dikembangkan untuk membantu masyarakat. Yang D ini kurang tepat. Yang E menyerahkan temuan manipulasi data ini langsung kepada pimpinan tertinggi inspektorat untuk dikaji secara lebih mendalam. Memberikan data langsung ke inspektur utama memang aman, tapi kita kehilangan fungsi analisis sebagai auditor untuk memberikan rekomendasi yang konkret. Masih kurang tepat. Jadi nomor 4 yang tepat adalah yang B. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Di sekolah tempat Anda mengajar, ada seorang siswa berprestasi yang selalu menolak memberikan hormat kepada bendera merah putih karena meyakini ritual tersebut bertentangan dengan keyakinan agamanya. Sebagai pendidik yang memegang teguh pilar NKRI, bagaimana Anda menyikapi hal ini tanpa melanggar hak asasi siswa? Oke, untuk nomor 5 ini menghadapi radikalisme halus atau benturan dogma di dunia pendidikan nggak bisa pakai kekerasan atau hukuman instan. Siswa menolak hormat bendera bukan karena benci negara, tapi murni karena pemahaman teologi atau syirik dari keluarganya. Kita harus tanamkan nasionalisme, tapi dilarang menginjak-injak HAM beragama. Sila pertama juga harus ikut andil dalam soal kasus ini. Kita cek opsinya satu-satu. Yang A, mengizinkan siswa tersebut tidak hormat bendera asalkan tetap berdiri tenang demi menghargai kebebasan keyakinan individunya. Ini yang A ini pembiaran nih, demi menghargai HAM atau sila pertama. Kita membiarkan lunturnya nilai-nilai bela negara dan penghormatan pada simbol negara, atau kita mengabaikan nilai dari sila ketiga yang berlalu begitu saja. Jadi ini masih kurang tepat. Yang B, memberikan bimbingan personal kepada siswa tersebut tentang pentingnya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur ideologi Pancasila. Bimbingan personal itu bagus, tapi kalau cuma siswanya yang diedukasi, percuma. Besoknya dia didoktrin balik sama keluarganya. Dan ini kurang komprehensif, kurang tepat. Yang C, memberikan teguran disiplin sesuai tata tertib sekolah karena upacara bendera adalah kewajiban setiap warga sekolah. Yang C ini kita main hajar pakai tata tertib, ya siswa akan makin apatis terhadap negara karena merasa ditekan, bukannya disadarkan cintanya ke tanah air. Yang C ini kurang tepat. Yang D, melaporkan kasus ini kepada kepala sekolah dan guru bimbingan konseling agar ditangani pihak yang berwenang. Yang D ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Lapor Kepsek itu prosedur, tapi sebagai pendidik kita nol besar dalam memberikan sentuhan moral ke anak didik kita. Kurang tepat. Yang E, mengajak siswa dan keluarganya berdialog secara humanis mengenai esensi nasionalisme tanpa menghakimi tafsir keyakinan agama mereka. Yang E ini yang masterpiece, seorang pendidik. Dialog humanis ke siswa dan keluarganya itu adalah solusi sistemik karena doktrin berakar dari rumah soal esensi nasionalisme, gitu ya. Tanpa menghakimi keyakinan. Itu bagus, menunjukkan perwujudan sila ke-1 yang adil dan beradab. Itu dia, kata kuncinya ada di sini. Tanpa menghakimi tafsir keyakinan. Berarti kita menunjukkan perwujudan dari sila ke-1 yang adil dan beradab itu. Maka yang tepat nomor 5 adalah yang E.